Selamat malam, saya Veronica Valencia Puspaningtyas Swenen, NIM 20G10076 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu pengampunan. Konsep pengampunan adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristen. Dipandang sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Teologi pengampunan itu sendiri dikembangkan oleh Santo Paulus. Pengampunan menjadi karakteristik utama dalam gereja, dan menurut Kisah Para Rasul, ciri khas kepercayaan kepada pendiri melalui siapa pengampunan dosa itu diberikan. Banyak sekali wacana Yesus tentang pengampunan. Sifat pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan. Roh Kudus mencontohkan perlunya pengampunan. Dia teguh dalam desakan bahwa dosa seseorang tidak boleh terulang. Jika pengampunan dilihat sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara para pengikut Yesus, itu dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus. Tindakan pendamaian, dan penulis surat kepada orang Ibrani mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua. Lambat laun, para bapak gereja mulai merumuskan ritual pengampunan dosa dan menghubungkannya dengan penebusan dosa di depan umum. Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristen mencari cara di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang yang ingin bertobat. Para reformis di abad ke-16 mengancam doktrin Katolik tentang indulgensi, pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Pada Gereja Katolik, pengampunan artinya membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Dengan pengampunan, membuka kemungkinan bagi kita untuk hidup tidak menyimpan dendam atau kebencian. Pengampunan dapat membuat seseorang merasakan kelegaan, dan kelegaan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus berkata, "Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lukas bab 17 ayat 4. Yesus memerintahkan kita untuk selalu mengampuni orang lain. Tak ada batasan untuk mengampuni orang lain, karena Yesus mengampuni kita berkali-kali. Pengampunan merupakan bentuk belas kasih Allah kepada manusia. Dalam kenyataannya, seringkali kita sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, apalagi jika kesalahannya itu fatal. Hal tersebut membuat kita merasa benci dan dendam kepada orang tersebut. Dalam Lukas bab 6 ayat 36 berbunyi, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam ayat tersebut, Allah menginginkan kita menjadi murah hati sama seperti dirinya. Perasaan negatif yang masih ada dalam diri kita bisa menjadi beban tersendiri saat menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
kita akhirnya menjadi pribadi yang tertekan dan dipenuhi pikiran-pikiran dan perasaan yang tidak perlu. Perasaan negatif seperti itu juga mempengaruhi mulai dari cara kita melihat, merasa, dan bertindak. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus menekankan supaya kita membuang segala macam perasaan negatif, tetapi hendaklah kita ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Efesus bab 4 ayat 32. Sekian penjelasan saya tentang apa itu pengampunan. Terima kasih.